Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Ibu Feby senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan anak-anak di hari ini, hari yang pertama dalam minggu ini, hari Senin, tanggal 7 September tahun 2020. Semua ada dalam keadaan sehat kan? Pasti, karena Tuhan Yesus memelihara dan melindungi setiap kita. Baik anak-anak, kita akan belajar lebih dulu mengenai karakter kita hari ini ya. Pengaliran karakter di hari ini kita sudah ada di tema yang baru anak-anak. Kita ada di karakter yang kedua. Setelah kasih, karakter yang kedua adalah karakter sukacita. Oke, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang karakter yang kedua, karakter sukacita, joy. Karakter apa? Ya, sukacita atau joy. Oke, kita akan belajar tentang hal ini ya. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dulu. Kita nyanyi lagu sukacita. Sama-sama, adalah sukacita di hatiku. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, kita berdoa, lipat tangannya yang baik, tutup matanya, dan kita berdoa. Dear Lord, our God, we thank you for your blessing today. Now we'll study, please bless us. Thank you Lord, amen. Karakter yang kedua ini, yaitu sukacita, memiliki dua konsep anak-anak yang akan kita pelajari. Dan minggu ini kita akan belajar tentang konsep yang pertama, selalu bersyukur dalam segala hal. Sekali lagi, selalu bersyukur dalam segala hal. Konsep yang kedua yang nanti akan kita pelajari di minggu-minggu berikut adalah selalu riang, selalu riang. Oke, untuk konsep sukacita ini, karakter sukacita ini, kalau kali lalu karakter kasih dilambangkan dengan buah apel, kalau karakter sukacita ini dilambangkan dengan buah mangga. Dengan buah mangga, mango. Oke anak-anak, sekarang lagi musim mangga ya. Kenapa karakter sukacita ini dilambangkan dengan buah mangga? Karena mangga biasanya ada yang rasanya asam, ada yang rasanya manis. Kalau dia sudah masak, berarti rasanya manis, tapi kalau dia masih mentah, belum masak, biasanya asam sekali rasanya. Nah, karakter sukacita dilambangkan dengan buah mangga karena dalam kehidupan kita pasti ada suka, ada duka. Ada waktu-waktu kita senang, ada waktu-waktu kita cemberut, ada waktu-waktu kita menangis, kita bersedih. Tapi Tuhan mau kita tetap bersukacita. Mari kita lihat ayat hafalan untuk sukacita ini. Ayat hafalannya ada di Mazmur pasalnya yang ke 104, ayatnya yang ke
34 bagian B. Bunyinya seperti ini anak-anak. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sekali lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca Mazmur pasal 104 ayat 34 bagian B. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Oke, sukacita itu harus karena Tuhan. Alasannya harus karena Tuhan ya. Jadi sukacita itu berasal dari dalam hati. Berasal dari dalam hati dan tidak dibuat-buat anak-anak. Itu datangnya dari Tuhan. Beda dengan gembira. Gembira bisa dibuat-buat. Tertawa bisa dibuat-buat. Kadang kita tidak menyukai sesuatu, tapi kita terpaksa harus tertawa. Beda ya. Kalau sukacita, yang dimaksud dengan karakter sukacita yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari hati dan itu karena Tuhan. Contohnya, ketika kita bersedih karena kita kehilangan mainan kesukaan kita. Mainan itu benar-benar kita sukai dan kita tidak mau dia hilang. Tapi tiba-tiba hilang atau diambil teman tanpa kita tahu anak-anak. Nah, biasanya itu akan membuat kita tidak suka dan kita akan bersedih. Tapi Tuhan tidak mau kita terus bersedih seperti itu. Tuhan mau kita harus tetap bersukacita. Bersukacita karena apa? Alasannya harus karena Tuhan. Jadi biarlah mainan itu hilang, tidak apa-apa, kita bisa cari mainan yang lain ya. Jadi bukan berarti kita kehilangan mainan itu lalu kita tidak mau buat apa-apa lagi karena kita terlalu menyayangi atau terlalu suka sama mainan itu. Jadi mama papa bilang kita harus makan, saya tidak mau makan. Cemberut saja setiap hari karena kehilangan mainan itu. Tidak boleh ya, tetap harus bersukacita. Toh masih ada mainan lain yang bisa anak-anak pakai untuk main. Bisa juga kita buat kreasi-kreasi lain yang bisa kita pakai untuk jadi mainan. Tidak perlu harus bersedih berlama-lama. Nah, sekarang Ibu Feby perlihatkan dua ekspresi. Mari menebak ekspresi. Ekspresi yang ini ekspresi apa ya? Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Ekspresinya bagaimana ini? Ya, dia tersenyum. Artinya dia sedang gembira, senang. Oke, kemudian yang di sebelahnya. Ya, wajahnya cemberut anak-anak, berarti ekspresi sedih atau cemberut. Mungkin karena dia tidak menyukai sesuatu, makanya dia cemberut. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita pasti pernah melakukan dua ekspresi ini. Bahkan bisa lebih, ada ekspresi yang lain, marah, menangis, ya. Takut, terkejut ya, tapi untuk hari ini Ibu Feby tunjukkan dua ekspresi saja. Ekspresi gembira, senang, dan ekspresi cemberut atau bersedih. Oke. Nah, seperti yang Ibu Feby sudah sampaikan bahwa dalam kehidupan kita pasti pernah senang, bersukacita, kita juga pasti pernah bersedih atau cemberut. Tapi ingat ayat hafalan kita tadi bahwa Tuhan mau kita tetap bersukacita karena
namanya karena Tuhan. Ya anak-anak, jadi hari ini sampai dengan kedepannya kita belajar hal ini ya anak-anak. Kita harus tetap bersukacita di dalam hidup ini. Ibu Febi juga tetap belajar untuk hal ini supaya sukacita itu tetap ada di dalam hati kita. Tidak boleh cemberut, tidak boleh bersedih berlama-lama, tapi harus tetap bersukacita. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama tentang sukacita, tentang joy. Sekali lagi kita ucapkan ayat hafalan kita ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca Mazmur pasal 104 ayat 34b. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sekali lagi bunyinya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Mari lipat tangannya dan kita berdoa bersama mengakhiri pembelajaran karakter kita, yaitu tentang sukacita. Konsep yang pertama, selalu bersyukur dalam segala hal. Jadi Tuhan mau kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu hal-hal yang membuat kita cemberut, membuat kita bersedih, atau membuat kita bergembira, tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oke, mari tundukkan kepalanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bersama mengenai karakter sukacita dan juga ayat hafalan bahwa kami harus bersukacita karena Engkau, dan sukacita itu harus berasal daripada hati kami. Mari Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa bersukacita dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Anak-anak boleh melanjutkan dengan kegiatan main yang lain ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.